Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kemarin banyak banget yang nanya, Bang, saya baru gajian nih atau baru dapat THR dan saya pengen punya handphone yang bisa dipakai seharian full dan baterainya besar, RAM-nya juga besar, minimal 8 GB. Tapi budgetnya cuma 1 juta kecil, ya tepatnya di 1,1 juta atau di 1,2 jutaan aja. Ya udah, saya mau rekomendasikan nih gadget yang kali ini Gadget Max ya bahas dan emang baterainya badak banget. RAM-nya juga besar di 8 GB. Biasanya tuh brand-brand lain tuh RAM-nya 4 GB tapi brand ini tuh masih ngasih RAM yang besar dan tentunya baterai yang paling besar di kelasnya 6000 mAh. Nah, kalian pasti penasaran apa HP-nya? Saksikan video ini sampai habis ya. Kita langsung aja bahas. Nah, apa smartphone-nya Bang? Ya, ini Itel P70. Itel P70 ini pernah kita bahas ya, dan karena banyak banget yang request HP dengan budget 1 jutaan kecil dengan baterai yang besar, RAM yang besar, ya udah saya rekomendasikan ini. Karena yang ada saat ini adalah ini. Redmi A5 masih kita beli, cuma dari RAM sih kecilan ya di 4 GB, tapi dia bakalan lebih lancar sedikit karena dia pakai stok Android ya. Jadi nggak pakai HyperOS. Kalau pakai HyperOS kayaknya bakalan tersendat-sendat RAM 4 GB ya teman-teman ya. Nah ini ya 6000 mAh, baterai paling besar di kelasnya, tentunya bakalan lebih awet. Dan ini dia pakai RAM 8 GB, storage di 128 GB, terbesar di kelasnya. Karena kalau kita lihat pesaing-pesaingnya, RAM-nya masih 4 GB atau 6 GB. Tapi Itel masih berani nih ngasih RAM 8 GB di harga. Nah sebelum lanjut, kalau kita cek di Shopee, kalau kalian belanja di Shopee, Itel P70 itu rata-rata dijual dengan harga 1,2 jutaan rupiah. Nih ya, kalian tinggal pilih seller yang paling murah. Nanti saya cantumin linknya di bawah ya. Seller yang paling murah di harga 1,2 juta rupiah. Dan di bagian belakang ini ada sedikit spesifikasinya, 6000 mAh. Dan di sini tuh sudah IP54 teman-teman ya. Jadi tahan terhadap cipratan air. Jadi pakai ngojek sih udah oke banget. Layarnya di 6,67 inch dan ini dikasih kamera depan 8 megapiksel dan kamera belakangnya ini 13 megapiksel dan chargingnya di 18 watt teman-teman ya. CPU-nya menggunakan Helio G50 Ultimate. Ya untuk prosesor sih ini standar aja teman-teman ya. Jadi kalau kalian nanya prosesor lebih bagus yang mana Bang ketimbang Redmi A5, tentunya Redmi A5. Kalau ini sih menangin di bagian baterai dan bagian RAM karena banyak banget yang request di bagian sektor itu. Ya udah saya rekomendasikan ini. Oke, kita langsung aja lihat bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalamnya seperti ini aja teman-teman ya. Nih. Oke, kita taruh dulu. Ada SIM ejector. Kemudian dalamnya lagi dapat adapter charger 18 watt sama kabel data USB Type-C dan dikasih pelindung HP-nya yang warna hitam seperti ini ya. Jadi udah sedikit berkelas ketimbang yang warna ya transparan gitu ya. Ini udah berani ngasih yang seperti ini. Walaupun harganya 1,2 juta rupiah aja teman-teman ya. Dan ini termasuk paling murah untuk saat ini. Dan yang paling seneng dari Itel P70 adalah desain bagian belakangnya. Ini teman-teman ya, desain bagian belakangnya menurut saya ciamik banget. Ketimbang brand-brand yang lain, kayaknya ini paling ya ganteng menurut saya. Lebih ke cowok gitu ya desainnya. Jadi emang dibikin segmented ke cowok gitu. Kalau cewek sih kayaknya kurang manis gitu ya. Dan kalau kalian pengen desainnya berbeda, kalian tinggal tambahkan baterainya. Nih ya, baterainya di 4000 mAh. Jadi kalau kalian beli nih dapat ini. Nih teman-teman ya, udah tuh. Seperti ini. Secakep ini teman-teman, ini udah kayak power bank gitu ya. Jadi total baterainya bisa sampai 10.000 mAh. Nih udah sampai nyarger ya tuh. Ya, ini paling keren, paling beda sama brand-brand yang lain. Brand-brand yang lain tuh baterainya ya paling nggak bisa ngasih bonus seperti ini. Sampai saat ini pun belum ada brand yang berani ngasih bonusan kayak gini teman-teman. Jadi ini Itel P70 sih keren banget teman-teman ya di harganya. Oke, kita langsung aja lihat di sisi persisinya dulu. Nih bagi teman-teman yang belum tahu Itel P70, kalau teman-teman tahu Itel P70 ya bisa skip video ini. Nah ini desainnya seperti ini. Baterainya 6000 mAh tapi desainnya bisa tipis. Nggak jualan mahal tuh. Ya teman-teman ya, desainnya setipis banget seperti ini. Dan kalau kita bandingin nih sama smartphone ya kayak Itel A50 sebelumnya yang baterai cuma 5000 mAh, ini Itel P70 lebih tipis, maksud lebih desain nih teman-teman ya, tuh.
Ya. Ini kerennya itel, jadi nggak gembor-gembor desain tipis, nggak perlu. Baterai besar tetap 6000 mAh. Nol powernya di sini, volume up, volume down, bagian atas kosong. Ini buat SIM tray normalnya udah mendukung triple slot. Jadi kalau kalian nanya, kita coba cari SIM ejector yang tadi kita cari ini. SIM ejectornya kita coba lihat nih, teman-teman tahu lah. Ini udah triple slot. Ya, udah triple slot jadi bisa dual SIM sama micro SD. Nah, kalau storage-nya kalian merasa kurang di 128 GB tinggal tambah aja. Dan di bagian bawahnya ada lubang jack audio, ada lubang mic, ada lubang USB Type-C dan ada lubang speaker. Nah, kita coba hidupin unitnya. Oke, hidup ya. Terus saya balik lagi buat bahas lebih detail smartphone-nya. Saya mau install dulu aplikasinya, saya mau uji coba gaming dikit. Ini dia tampilan awal dari itel P70. Nah, dari awal aja kita lihat cakep banget teman-teman ya, karena dia pakai desain pansel. Beda nih sama yang merek sebelah masih desain waterdrop. Padahal ya tinggal ganti desain depannya aja, mereka udah cakep sih ya, tapi masih bertahan di desain waterdrop. Mungkin masih menghabiskan layar-layar yang tersisa ya, jadi mungkin entry levelnya masih banyak layarnya, jadi masih pakai layar yang waterdrop, nggak yang pansel seperti ini. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini, UI-nya seperti ini. Ya, dan ini sih jarang kita nemu iklan di HP itel ya. Kalau HP-HP dari Redmi untuk entry levelnya itu kadang-kadang ada iklannya. Nah, untuk yang Redmi A5 itu pakai stok Android, jadi lebih enak dipakai teman-teman ya. Kalau pakai HyperOS RAM 4 GB bakalan ngos-ngosan juga sih kayaknya ya. Nah, ini kita lihat di menu setting dulu. Dan kita coba masuk ke My Phone, dan ini tuh ada sedikit keterangan spesifikasinya ya. Dan di sini tuh kalau kita cek, ini ada update software. Jadi untuk seri-seri terbaru dari itel itu lebih sering ada update software ketimbang seri awal-awalnya itu emang sedikit ada update software. Ini tinggal diupdate aja teman-teman ya, dengan ukuran di 300 MB megabyte ya. Dan ini ada update Google Security sama update System Apps ya. Yang udah update silahkan komen di bawah ya. Dan kalau kita cek di sini Androidnya sudah dikasih Android yang lumayan baru ya, ketimbang seri-seri sebelumnya itu masih Android 13, ini sudah menggunakan Android 14 ya, tentunya lebih enak lah ketimbang yang seri-seri sebelumnya. Ini tampilannya seperti ini aja teman-teman ya. Dan di sini tuh ada special function, yaitu dynamic bar, memory fusion kalau kalian pengen aktifin, cuma ini nggak bakalan berfungsi banget ya. RAM 8 GB sih udah besar ya, kalau RAM 4 GB baru ngos-ngosan HP ini. Dan di sini tuh sudah ada dual apps, dan itu aja sih yang ada settingan di sini. Nggak ada game mode atau lain-lain, karena emang HP ini tuh dikhususkan buat teman-teman yang emang dipakai buat seharian, karena paling besar baterainya di 6000 mAh, pesan spesialnya itu masih di 5000 mAh. Jadi fitur-fiturnya sih emang agak dipangkas nih di itel P70 ya. Dan kita langsung aja bahas di bagian layar ya. Nah, untuk bagian layar gimana Bang? Nah, ukuran layarnya adalah di 6,68 inch ya. Dan ini masih SD, belum Full HD. Refresh rate kita coba cek lah ya ke display. Dan kita coba cek dulu di screen refresh rate-nya. Nah, ini bisa sampai di 120 Hz. Cuma kita nggak bisa aturnya ya, aplikasi mana yang dipakai atau gimana pun. Tapi di sini tuh ada pilihannya auto switch refresh rate. Jadi kita nggak bisa nentuin apakah dia 120 Hz atau di 60 Hz untuk aplikasi tertentu, atau mentokin gitu 120 Hz nggak bisa ya. Jadi ya handphonenya yang nentuin sendiri, kita nggak bisa nentuin ya teman-teman. Itu sih kekurangan dari HP ini di bagian layarnya. Terus bagian bawahnya untuk ya brightness-nya ini paling mentoknya peaks-nya itu di 500 nits ya, tentunya kalau dipakai di bawah sinar matahari bakalan kurang. Beda sama brand lain itu lebih tinggi dan lebih enak dipakai di bawah sinar matahari ya. Kemudian untuk kerapatan layarnya di 262 ppi. Dan kalau kita cek buat torch sampling rate-nya ini sampai di 120 Hz ya. Dan ini yang saya sayangkan ya, cuma di refresh rate-nya aja yang nggak bisa mentokin di 120 Hz. Ini sih masalah software aja sebenarnya, atau nggak mungkin itel bikin seperti ini biar hemat daya ya. Kalau mentokin di 120 Hz takutnya ya itu kurang enak mungkin di bagian baterainya teman-teman ya. Oke, terus pakai nonton YouTube apakah sudah enak Bang? Ya, ke nonton YouTube sih mesti udah enak-enak aja ya. Oh ya, lupa tes deh. Multi touch-nya.
Nah, untuk seri entry level dari itel, nggak ada yang bisa ngasih 10 sentuhan, paling mentoknya itu di 5 sentuhan aja untuk bagian layarnya, ya. Oke, kita coba pakai nonton YouTube. Kita cari 4K video. Suara speakernya sih standar-standar aja teman-teman ya, nggak terlalu cempreng, nggak terlalu besar juga. Nah, untuk pemutaran videonya, ini mentoknya di 1080p di 60 fps. Nah, sekedar buat nonton YouTube atau Netflix sih udah oke banget. Tapi kalian nggak bakalan dapetin layar sejernih AMOLED kayak kemarin kita bahas, yaitu Xiaomi Poco ya. Poco M5s itu layar sudah AMOLED, tentunya bakalan ngasih gambar yang bagus dan dia sudah dual speaker. Cuma itu ada seri lama yang mana baterainya itu bakalan sedikit boros. Kalau ini kan seri baru ya, tentunya baterainya bakal lebih awet ketimbang yang HP-HP lawas seperti itu. Ya, nonton di 1080p masih lancar-lancar aja, nggak ada masalah sama sekali. Oke, kita lanjut buat bahas di bagian berikutnya, yaitu adalah di bagian spesifikasi. Nah, apakah di bagian spesifikasi oke atau tidak, Bang? Nah, jujur ya, dari saya, di bagian spesifikasi itel ini nggak wow banget ya, karena dia pakai prosesor yang menurut saya sih ya kurang yahut ya. Nah, kita cek bagian hardware, dia pakai MediaTek Helio G50 ya, ultimate katanya. Kemudian ini core-nya sih udah 8 core, pabrikasi 12 nanometer teman-teman ya, belum 6 nanometer, beda ya teman-teman ya. Kemudian ini untuk GPU-nya menggunakan PowerVR Roju GE8320, menurut saya sih standar aja. Kemudian di sini kita lihat juga displaynya ya, tadi udah kita bahas, dan support refresh rate sampai 120 Hz. RAM-nya di 8 GB, ini adalah nilai plus dari HP ini, dan storage-nya juga lumayan besar di 128 GB. Tipenya apa, Bang? Kita cek di device info HW biar kita lebih detail ceknya. Dan tipenya masih eMMC ya. Biasanya kan itel itu UFS tapi dia ngasih eMMC. Tapi balik lagi kan harganya cuma di 1,2 juta, dapat RAM 8 GB sih masih oke banget ya. Ketimbang RAM 4 GB eMMC sih lebih kurang menurut saya ya. Storage di 128 GB tapi eMMC lebih kurang. Kalau ini kan ya masih oke lah ya. Storage 128 GB tambah RAM yang besar juga gitu. Tapi beda-beda tipis lah ya menurut saya. Nah, kita lanjut buat bahas di bagian performanya ya. Kan ya Helio G50 ini apakah dapat yang ngebut, Bang? Nah, kita coba lihat di skor Antutunya, apakah dapat skor Antutu sampai 300 atau 400 ribuan ya, teman-teman tahu. Nah, skornya emang di bawah 200 ribuan, tepatnya di 148 ribu, karena ya CPU-nya menurut saya kurang nendang teman-teman ya. Kalau CPU-nya aja dikasih Unisoc T606 atau T612, ini saya bakalan rekomendasikan ya, karena gamingnya tentunya kuat. Karena ini dia prosesor seperti ini ya, tentunya ya standar aja menurut saya sih ya, 142.000. Biasanya harga sini kan ya 200 ribuan lah. Nah, itu aja ya, kita juga testing buat GPU Mas Benchmark, teman-teman tahu. Nah, dapat skornya segini. Nah, dari skor aja udah kita tahu ya, HP ini tuh nggak dikhususkan buat gaming. Kalian pakai main game PUBG bakalan terasa tersendak-sendak. Karena emang dari skor aja nggak bisa bohong teman-teman ya. Nah, kalau dapat skor 200 ribuan, main game PUBG sih masih lancar. Karena ini skornya masih di bawah 200 ribuan, main game PUBG bakalan terasa tersendat-sendat. Dan di sini tuh kita nggak uji gaming, karena di video sebelumnya kita pernah uji coba dan terasa tersendat-sendat main game di HP ini. Nah, teman-teman bisa komen di bawah gimana pengalamannya. Nah, untuk virtualnya, Gironya ini masih software juga, bukan hardware. Jadi teman-teman harus siap ya dengan apa yang kalian dapat di HP ini. Gitu ya. Dari sini pun kalian bisa simpulkan mau ambil HP ini atau tidak.
Kalau kalian butuh RAM 8 GB, baterai yang badak, ini bisa jadi pilihannya. Tapi kalau kalian nanya performa, kayaknya ini bisa di skip dulu, cari yang lain teman-teman ya. Nah, kita coba bahas di bagian kamera. Kita mau cek nih untuk hardware yang dipakai. Nah, di sini tuh dia menggunakan hardware dari Galaxy Core untuk kamera belakangnya di 13 megapiksel dan kamera depannya pakai Galaxy Core juga ya, beda tipe aja tuh. Nah, kita masuk ke UI kameranya. Nah, ini udah masuk ke UI kameranya. Untuk video hanya bisa ngerekam di 1080p di 30 fps, depan dan belakang sama aja. Tapi fitur dari kameranya ada video, bisa zoom 2 kali. Ada AA Cam, ada Beauty, ada Portrait, ada Panorama, dan ada Morse. Morse pun hanya slow motion, nggak ada night mode gitu teman-teman ya. Nah, kita coba sedikit hasilnya biar teman-teman tahu lah ya. Hasil HP P70 ini seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari itel P70 teman-teman ya. Ya, prosesor MediaTek tentunya bakalan dapetin hasil yang bagus ketimbang prosesor yang UniSoC menurut saya ya. Tuning warnanya dan kedetailannya ini masih oke ketimbang prosesor UniSoC yang dipakai ya di HP sebelumnya teman-teman ya, kayak itel P55 NFC atau yang lain-lain. Ini lebih oke sih untuk hasil gambarnya, lebih detail. Nah, kita coba rekam muka biar teman-teman tahu. Nah, ini kalau kita rekam muka hasilnya seperti ini. Ya, standar sih teman-teman ya, tapi is oke lah ya. Bisa ngasih ya video seperti ini. Nah, kalau pakai jalan tentunya bakalan bergoncang karena di sini tuh nggak ada gyro hardware. Kalau kita pakai ngerekam ya bakalan bergoncang gitu. Biasa seperti ini. Nih. Ya, masih cukup lah. Oke, kita coba kamera depan teman-teman tahu lah atau hasilnya gimana. Oke, ini adalah hasil kamera depan teman-teman ya, dan bisa merekam di 1080p di 30 fps, dan kita mic-nya pakai yang ini, bukannya ini teman-teman ya. Ini pas lagi take video jadi pakai ini. Oke, tuh hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri warna kulit wajah saya gimana. Emang nggak secakep-cakep HP Vivo gitu atau Oppo gitu teman ya. Ya, tapi cukup lah ya, dengan harga 1,2 juta dapat RAM 8 GB, baterai yang besar 6000 mAh. Ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang emang kerja di lapangan. Nah, segitu dulu untuk testing kameranya. Kita coba foto hasilnya itu seperti ini. Nah, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang itel P70. Nah, menurut Gadget Max, smartphone ini tuh emang dikhususkan buat teman-teman yang emang kerja lapangan karena baterainya yang besar dan RAM-nya yang besar juga. Jadi, sekedar buat multitasking, buat buka-buka data, ini masih cukup banget. Dan kalau di bagian performa, emang ini sedikit kurang ya ketimbang brand-brand yang lain, karena skor Antutu tuh nggak bisa bohong. Ini dapat di 140 ribuan, jadi untuk performa gaming sih standar aja menurut saya. Terus kita juga testing buat GPU Maverick, ternyata hasilnya juga nggak wow-wow banget. Jadi untuk gaming ini di skip aja. Tapi kalau kalian cari HP yang baterainya badak, ini dibeli aja karena emang badak dan tentunya awet teman-teman ya. Prosesornya juga mendukung, nggak ya boros daya gitu. Nah, segitu dulu untuk video Gadget Max. Kalau ada salah ucap, salah kata, maafin teman-teman ya, karena videonya dadakan dan langsung ambil video langsung di-upload ya, jadi tanpa processing editing atau apapun ya. Nah, segitu dulu untuk video Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yo, kalau kalian beli langsung aja cek link yang ada di bawah.